Baik, semangat pagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi dengan saya Gustian. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan satu narasumber yang luar biasa ya, masih sangat muda. Bahkan em, baru pulang ya dari Indonesia itu tahun lalu ya, kalau tidak salah ya. Jadi beliau eh, masih baru lulus kuliah, langsung luar biasa nih ya. Cita-citanya untuk bisa membuat satu bisnis dan jadi satu wanita karir ya. Kita masih tunggu bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti mungkin bisa join, saya nanti akan cek di sini ya, new normal in Bali. New normal. Oke. Jadi kita nanti akan bisa bersama-sama kita saksikan karena beliau sudah membuka dealer baru. Nah, ini dia. Ya. Oke. Halo. Halo Ko, Luar biasa nih, cantik sekali ya Charlotte ya. thank you. Charlotte masih di Gi- Bali? Masih gimana kabarnya? Oh, baik-baik. Luar biasa ya, Charlotte. Nah, Charlotte, tadi Koko sedikit sebelumnya sudah bahas nih bahwa Charlotte masih sangat muda, bahkan baru pulang, kalau nggak salah ya, baru Hmm? tahun lalu ya, kalau nggak salah ya, ke Iya tahun Indonya lalu. ya. Iya. Iya, jadi begitu pulang ke Indo, udah mau buka bisnis, bahkan mau buka di beberapa kota. Ini luar biasa nih. Jadi banyak sekali yang mungkin nanti mau dengar dan Koko akan save videonya ya, Mm-mm. Charlotte ya. Oke. Nah, kalau boleh nih, ini kan banyak banget juga pengusaha laundry yang baru dan mau kan Charlotte bisa memperkenalkan diri dan bagaimana backgroundnya, juga bagaimana nih mengembangkan usaha yang sekarang sudah jalan walaupun baru new normal nih ya, sudah Ya. melewati pandemi. Silakan Charlotte. Aku Charlotte. Yes. Jadi backgroundnya dari Jakarta. Terus Ya. sebenarnya jurusannya hotel, tapi Oh, ya jurusannya juga hotel. juga menyangkut lah dengan kayak untuk laundry dan lain-lain gitu kan. Um, Tertarik laundrynya gimana gitu? Ya, boleh. Silakan share, Charlotte. Um, Tertariknya karena sebenarnya di Indonesia ini laundry memang sudah banyak, tapi um, yang mau diimplikasikan itu kan kayak koin laundry ya. Nah, Ya, jadi dan itu masih dikit sih menurut aku untuk berkembangnya dan bikin orang lain tuh aware dengan coin laundry gitu. hmm. Jadi pingin aja to be part of it dan bisa mengedukasi orang-orang lah tentang Hmm. laundry gitu. Jadi Charlotte juga sudah punya beberapa outlet sebetulnya ya. Outlet pertama Mm-mm. bagaimana kisahnya di Charlotte? Bisa cerita di Jakarta? Outlet pertama buka sekitar 2017 itu dengan nggak ada um, benar-benar nggak tahu laundry itu apa dan lain-lain, cuman nekat buka aja lah dengan maksudnya dengan ide yang ngikutin yang udah ada, tapi pengetahuannya tuh masih dikit tentang laundry. Jadi modal nekat sih sebenarnya. Dan uh, kalau misalnya dibilang kayak ada orang yang membantu gitu untuk bukanya, nggak ada sama sekali. Jadi untuk ngebantu yang kayak kasih ide dan lain-lain itu sendiri semuanya. Kayak contohnya, Oh, oh cara masang pipanya gimana dan lain-lain itu kan belajar kan sebenarnya.
Ya pokoknya dari nol betul. lah intinya. Yang Hmm, tadi yang nggak tahu apa-apa gitu, pokoknya dari nol. oke. Jadi Ya, nama brandnya apa? Charlotte Spotless ya. Ada spotless, ya. di the first itu di mana di The Nest ya. The Nest Iya, The Nest apartemen ya kalau nggak Apartment salah. di Jakarta, iya. Oh, oke. Nah, terus juga setelah itu merambah ke Semarang ya. Iya, di Semarang. Semarang. Dan Koko sempat mendengar bahwa sampai pernah itu waktu pertama-tama sampai jam 2 jam 3 pagi katanya ya, tetap Charlotte dengan Iya, teman. Bisa cerita bagaimana iya. sebelum kita kembali nih. Ini intermezzo dulu di awal ya. Gimana Charlotte? Jadi ya outlet kedua itu udah sedikit tahu lah tentang laundry karena di Semarang ini bukannya kan memang kayak dibantu juga dari tim Fokus dan maksudnya udah ngerti lah gitu loh apa yang dibutuhin dan cara mengoperasikannya masih belajar. Eh, tapi masalah mesinnya ini masih rada buta gitu kayak Hmm. bekerjanya gimana. Nah jadi em, awalnya itu mesinnya rusak. Jadi bukan rusak sih, lebih yang kayak nggak keluar airnya. Awalnya kita mikir, kok ini, aku yang mikir bilang kayak, ini apa mesinnya yang rusak, kok nggak mau keluar airnya. Ternyata tuh di Semarang itu Hmm. eh, ada jam-jamnya. Nah, terus aku baru Hmm. tahu ada jam-jamnya itu, kan kita nggak pakai air tanah, kita pakainya air yang dari gunung. Setelah itu, Hmm. aku mikir, ini nggak bisa kalau misalnya kan yang kita janjikan kepada customer adalah selesainya eh, sehari selesai gitu intinya. Nah, Hmm. hari itu nggak selesai. Nah, jadi Hmm. ya dengan kita minta maaf dan lain-lain, janjiin besok buka selesai gitu. Nah, jadi Hmm. aku kebetulan ada temanku dan nggak mungkin dong untuk em, pekerjaannya lembur sampai jam 2 pagi gitu. Jadi Hmm. aku nekat lah kayak coba cuci sendiri gitu dan Oh. ya cuci sendiri sampai jam 2 pagi nungguin di bawah gitu Hmm. nungguin di laundrynya dan jadi bilang ke tim suruh datang lebih awal bantuin setrika juga yang Oh. setrika di setrika yang lipet aku bantu lipet gitu. Iya, iya. Iya. Memang ada pepatah mengatakan kerja keras ya. Sekarang Charlotte seperti ini luar biasa ya. Mentalnya pun juga dibangun ya. Nah, Mm-mm. Charlotte, sekarang kita tahu nih Bali ya. Bali sekarang Mm-mm. sudah new normal. Nah, Charlotte juga udah membuka bahkan bersamaan lagi dealers gitu showroom juga dengan Mm-mm. ada outletnya. Bagaimana nih di tengah era new normal yang sekarang di Bali, Charlotte? Untuk jujur untuk laundry nggak terlalu ngefek ya untuk bisnis laundry Hmm. di sini kalau misalnya aku lihat dari pengalaman aku sendiri itu bisnis laundry itu masih jalan terus jalan selama Hmm. corona selama pandemi ini tetap rame juga karena bajunya kan dipakainya jadi sehari sekali kan maksudnya sekali pakai langsung Hmm. cuci jadi kalau dibilang lebih rame yang aku lihat karena aku di laundry di sini belum buka kan tapi aku tetap Hmm. ya survei ya terus nanya-nanya dan lain-lain emang rame gitu loh masih banyak yang Hmm. nyuci dan cuman di ini kayak new normal aja sih gitu jadi Hmm. sisanya sama aja beroperasinya dengan sama gitu tetap Oh. jalan iya. Nah, jadi kalau melihat di Bali, Charlotte nanti konsep yang Charlotte mau buat seperti apa nih? Kan ini mungkin kalau kalau boleh katakan ini konsep baru yang menggabungkan ya. Kalaupun di Mm-mm. Jakarta udah ada betul yang showroom dijadikan laundry juga ada di beberapa tempat. Nah, di Bali di beberapa kota ini belum sebetulnya. Nah, bagaimana Charlotte mengemas itu membuat konsep yang seperti apa nanti akan diberlakukan di sana? Jadi showroom sekalian laundry juga. Oke. Untuk ya jadi yang kayak Kogus bilang bisa beli mesin dan bisa nyuci. Jadi ada Oh, beberapa iya. mesin, ya. Jadi ada Oke. beberapa mesin juga untuk display. Terus sebenarnya untuk laundrynya sendiri ini sebagai contoh bahwa seperti apa sih nanti kalau misalnya laundry buka gitu. Cara operasinya Hmm. gimana, apa aja yang dibutuhkan dan kalau misalnya ada kendala gimana itu kan semuanya ada di situ. Dan ada Hmm. staffnya juga kan kalau misalnya mau nanya-nanya, oh Mbak, misalnya atau Mas,
biasanya apa sih yang dibutuhin. Jadi ekosistemnya ada gitu loh, mau nanya ini ada, mau beli mesinnya juga gampang gitu. Jadi ya untuk display dan operasional laundry juga. Oke. Nah, eh di Bali kan saat ini maksudnya banyak juga hotel yang belum buka katanya ya. Infonya seperti Eh Charlotte. ya, Terus, nah, ini untuk karyawan dan tim di sana bagaimana? Rekrutmennya, sistemnya, atau dibuat self-service, seperti apa, Charlotte? oke. Kalau Ke misalnya depannya? untuk hotel yang pada tutup itu benar, Mm-mm. tapi yang tutup itu rata-rata hotel-hotel besar, hotel-hotel besar kayak yang udah bernama gitu. Jadi yang mungkin Oke. 4, 5 stars gitu. Tapi yang aku lihat di sini malah villa atau hostel eh, itu mereka bertahan dengan cara menyewakan per bulan dan harganya benar-benar diturunin. Dan itu yang rame, yang kayak di sini eh, keluarga sendiri kan ada villa yang tadinya Mm-mm. misalnya okupansinya 60%, 70%. Kalau sebelum pandemi, sekarang pas pandemi hampir 100% full. Hmm. Karena Oh, gitu ya. iya karena banyak turis-turis yang stuck kan. Jadi mereka butuh per bulan dan harganya benar-benar diturunin. Tapi benar untuk hotel yang mungkin yang 5 star gitu-gitu ya tutup. Karena mungkin nggak bisa Hmm. bertahan dan staffnya nggak ada. Dan untuk nyarinya sih ada sih pasti, soalnya banyak yang di PHK kan. Iya ya. Pasti Oh, ada sih. gitu ya. Malah Oke. pasti nanya, iya sebenarnya udah ada, udah dapat. Tapi baru satu orang. Mm-mm. Karena untuk Hmm. operasionalnya sendiri masih mungkin eh, awal bulan atau pertengahan bulan depan. Oke. Masih proses proses bangun showroomnya. Ya, siap-siap. Wah, ini luar biasa, Charlotte. Nah, Charlotte, Charlotte kan maksudnya kenapa sih memilih bisnis laundry? Ya, kan Charlotte juga mau mengembangkan di beberapa kota yang mungkin punya potensi nih. Mungkin di 11 kota gitu ya. Sekarang baru ada di Jakarta, Bali, Semarang, dan merambah ke kota-kota lain. Em, jadi hal-hal yang untuk membuka satu cabang di kota itu kan udah mudah, Charlotte. Betul ya. Mm-mm. Charlotte itu perlu benar-benar build tim gitu ya, terus juga memantau. Nah, ini gimana? Terutama untuk memonitoring yang di Semarang, yang di Jakarta. Seperti apa sih Charlotte, atau Oke. Charlotte menggunakan aplikasi atau yang lainnya? Oke, kalau untuk em, mengontrol ya, untuk mengontrol itu lebih seperti kalau misalnya laundry itu sebenarnya nggak sesusah kafe kalau dibandingkan, Hmm. karena yang kita offer kan servisnya ya nyuci gitu. Jadi Betul. kayak ya cuman satu gitu loh spesifik, dan untuk mantaunya itu lewat, jadi setiap cabang itu biasanya ada yang terpercayanya itu yang ngelakuin pembukuannya. Pembukuannya itu nanti Hmm. disamakan dengan eh, kwitansinya gitu. Hmm. Nah, untuk di Hmm. Jakarta sih itu keluarga sendiri. Kalau untuk di Hmm. Semarang aku sendiri sih. Jadi emang ada orang juga, ada adminnya. Jadi ada Hmm. admin dan nanti mungkin yang di Bali ini aku pegang sendiri dulu sementara karena emang mau stay di sini sementara, dan Hmm. untuk pembukuannya ke depannya aku pengennya sih punya sistem, tapi itu kan nggak mudah ya, maksudnya harus ada base-nya dulu tahu, dan nggak harus langsung berhasil gitu, jadi aku coba dulu, oke gini nggak bisa ya udah yang lain, jadi dicoba terus gitu. Jadi ya tergantung sih, tergantung karena yang di Jakarta kan full service, yang Hmm. di Semarang full service dan self service. Untuk yang di sini aku pinginnya sih full service dan self service juga. Cuman kayak gitu jadi beda, pembukuannya jadi beda gitu. Nggak bisa disamakan kalau menurut aku. Oke. Gitu. Nah, Charlotte menggunakan aplikasi atau memang saat ini masih based on mungkin Excel gitu untuk laporannya, untuk stoknya, untuk jadi ingin tahu progress report untuk setiap hari, daily, weekly, sampai juga monthly gimana? Sementara sih masih Excel Kasih karena Excel. Oke. ya kan masih Excel karena
bukan karena aku nggak mau lebih efektif pakai sistem, karena menurut aku untuk 1, 2, 3 laundry itu masih bisa manual. Kalau menurut aku Hmm, untuk sementara. Dan oke. sebenarnya menggunakan Excel itu lebih aku terdorong juga skillnya. Jadi lebih banyak mikir atau gimana, kecuali kalau misalnya memang udah ada bisnis lain yang seperti kayak dealer, itu kan harus di full. Aku yang ngepantau, dan itu kan ya baru berjalan. Nanti kalau misalnya udah berjalan, aku pengennya pakai sistem sih, tapi sementara aku pengen Excel dulu, untuk tahu gimana sih dari awal. Pakai sistem kan nanti itu untuk lebih canggih gitu. Itu Iya, doang sih. oke. Dan mudah-mudahan nih Koko pun juga dari prinsipal sendiri MyTech juga LG sudah Mm-mm. mengeluarkan aplikasi yang mungkin nanti kau bisa demokan dan mungkin akan cocok di Bali karena di Bali beberapa yang self service mungkin akan mudah kalau memang tidak lagi dengan coin changer. Selama ini kan banyaknya pakai coin changer ya, Mm-mm. masukin uang, ya koin. Nah nanti mungkin bisa dengan namanya UWOS aplikasi. Mm-mm. You Tapi di wash. next session, karena ini juga terbatas kan, kita waktunya hanya sekitar mungkin 30 menit karena ada meeting lagi ya. Iya, Jadi iya. mungkin next-nya kita nanti kok kan juga akan sediakan waktu untuk demokan aplikasinya. Seperti itu, Boleh ya. Charlotte. Nah, Charlotte, sekarang mungkin kembali nih, tips yang Charlotte sekarang lakukan untuk laundry agar bisa survive kan Charlotte juga mengalami nih proses sebelum sama setelah pandemi, sedang pandemi bahkan sekarang ke new normal. Bagaimana perbedaannya dari beberapa laundry yang Charlotte sekarang ada di Jakarta, di Semarang, seperti apa Oke, Charlotte? kalau perbandingan dengan kota, itu balik lagi ke lokasi. Jadi kalau di Jakarta itu lebih gampang, karena itu di apartemen, di dinas apartemen. Mm-mm. Jadi untuk nyari customernya sendiri sebenarnya nggak sesusah di Semarang. Karena ya pasti balik lagi ke lokasinya strategis atau enggak. Tapi lokasi tidak strategis pun, kalau misalnya memang cari customernya rajin atau cari kontrak sama orang untuk kayak eh, per bulan atau gimana deh, itu kan pasti ada. eh itu sih menurut aku masih jalan ya, ya kayak tadi aku bilang masih jalan. Perbedaannya sih ya cuman orang kan lebih takut keluar. Ya walaupun seperti itu kan Gojek tetap berjalan ya. Ini sih berlakuin delivery, ya itu yang aku bilang. Oh, Ya jadi makanya menurut aku penting untuk menyimpan kontak customer walaupun dia cuma sekali 2 kali. Saat masa pandemi gini kan tadi yang kau tanya, untuk survive, mau survive ya harus apapun dilakuin dong. Ya kenapa nggak dichatin satu-satu atau diteleponin satu-satu, untuk mau nggak nyuci, ayo kita free delivery, tawarin sampai emang deal gitu loh. Apalagi kan kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Kalau misalnya dia udah ya. tahu sama kita, apalagi eh, udah tahu lah kayak oh nyucinya di sini, free delivery enak juga, pasti kan dia juga ya balik lagi minta di pick up gitu. eh untuk di Bali sih sebenarnya di sini ya untuk turisnya kan ngefek, cuman untuk Mm-mm. lokalnya sih nggak terlalu kalau misalnya aku lihat ya Hmm. gitu. Nah Iya. ini banyak yang kasih ya Kevin juga ikut nih sama luar biasa nih ya. Jadi mudah-mudahan next next bulan depan juga pada mau visit ke Bali mudah-mudahan ya. Dan infonya sudah mulai normal ya, internasional sudah buka ya di sana ya untuk September Oh, sana. Atau di hold lagi. seharusnya udah, tapi masih berlakukan new normal sih gitu. Jadi untuk internasional Hmm, maksudnya tetap ya memang sudah buka, cuman dia nggak yang semuanya langsung buka aku rasa deh. Jadi masih bertahap gitu ya. beberapa ya. Dan laundry pun ada jam-jamnya. Kayak contohnya kemarin Indomaret ini cuman boleh buka sampai jam 8 gitu. Atau jam Hmm, 10. Dan kafe-kafe pun juga kayak gitu. Cuman ya memang udah balik seperti normal sih. Udah mau balik seperti normal. oke. Nah, Charlotte, dari pengalaman Charlotte, ada nggak sih special treatment untuk satu laundry untuk meningkatkan penjualan mungkin untuk ada nggak sih di beberapa outlet
yang di manage oleh Charlotte. Oh ini bos laundry kok cantik, kok ini Aldi siapa ya? Ya iya justru ini sulit sekali nih ya. Jadi memang sangat cantik. Iya, iya, silakan Thank Charlotte. you. Tetap dapat. Tadi gimana? Oh, untuk meningkatkan Iya, ada eh special treatment nggak sih atau membership kah atau hal-hal apa yang Charlotte lakukan di outlet laundry? oke. Eh, Menurut aku untuk general ya member card itu harus. Kalau member card harus. Dan yang tadi aku bilang selalu simpen kontak customer yang datang. Jadi walaupun dia cuma sekali, 2 kali, tapi kita setidaknya tahu. Dan kalau misalnya udah kenal itu kan lebih enak. Dan kita juga harus training staff kita itu untuk friendly. Karena menurut aku service after self service itu penting gitu. Jadi jangan karena dia beli terus oh udah selesai selesai udah kayak friendliness itu tuh ngefek gitu loh di di dunia jual beli gitu. Kayak Iya, sorry aku baca itunya. iya. Oh ya, Hmm, ya menurut aku sih kalau misalnya di Bali itu bagusnya kerjasama sama villa-villa di sini, villa-villa kecil, apalagi hotel-hotel itu biasanya outsourcing daripada mereka beli mesin untuk taruh di hotel dan nyuci sendiri itu kan labor cost lagi dan eh, penghitungannya juga lebih banyak. hmm. Jadi kerjasama dengan villa-villa hotel-hotel yang ada di sini. Kalau yang tadi aku bilang beda lokasi, pasti beda juga strateginya. Tapi general pasti member card. Terus banyakin ini sih kayak promosi-promosi seperti di depan tokonya atau enggak bikin bikin sesuatu yang bisa bikin customernya itu inget gitu. Contohnya apa? Hmm. Seperti contoh plastik packagingnya nih ada logo kita atau em, misalnya free deterjen itu kan juga bisa gitu kan, nggak semua laundry itu free deterjen kalau misalnya untuk self service gitu. Kalau di sini ya ada beberapa yang free deterjen tapi nggak semua, tapi kan itu in general kayak gitu, maksudnya lebih offer lebih dari yang kompetitor kasih gitu sih. Oke. Jadi awal database betul-betul harus betul-betul dipegang ya. Satu itu ya, satu ya. Terus juga bekerja sama ya, integrasi dengan villa. Kalau di Bali mungkin ya, mungkin kalau di kota-kota lain juga membership. Eh, nah, oke. Dan juga promosi ya, yang harus memunculkan brandnya ya, sehingga dikenal. Nah, ini kalau ada yang mau tanya, boleh nih. Tapi ini banyaknya tadi yang berkomentar, wah, cantik, pintar lagi. Wah, sound dicatat, keren banget. Iya. Wah, ini siap-siap. Ini dari Bali nih rata-rata nih sepertinya nih. Enggak tuh dari Jakarta itu. Oh, Jakarta ya? Iya, iya, iya. Oke, Charlotte. Dan kayaknya waktunya nggak kerasa nih, 10 menit lagi ya, Charlotte ya. Ya ya nggak Mungkin apa-apa. Charlotte bisa sekarang membagikan tips ya bagi yang masih ragu, Charlotte, khususnya di Bali nih. Jadi kan nanti juga Charlotte kalau mau kan udah buka dealer di sana gitu ya. Jadi kalau nanti ada mau mungkin pembelian di sana pun juga bisa, dengan juga mungkin perlengkapan juga Charlotte ada kan ya, Iya perlengkapan laundry, iya. entah itu nanti deterjen, plastik dan lain-lain. Wah, semua perlengkapan ada. Jadi nggak perlu mungkin cari di Jakarta gitu. Ya, Eh, iya. gimana Charlotte? Untuk perlengkapan showroomnya apakah mesin aja atau juga semuanya? Hmm, kalau misalnya untuk akunya sendiri, perlengkapan juga dijual dari keranjang, plastik packaging, pewangi, deterjen, eh, timbangan, dan partisi-partisi gitu untuk yang buka laundry juga kita offer. Dan sampai yang belum ada brand, kita offer untuk desain flyer, Oh, desain oke. logo. Eh, itu bisa diomongin kan, jadi contohnya mau pakai neon box atau enggak, mau pakai NMT atau gimana, itu untuk persiapannya itu kita sediakan, jadi bisa request aja gitu. Oke, berarti semua investor yang di Bali yang hari ini mendengarkan, nanti juga kok konsep ya videonya, bisa nanti menghubungi Charlotte. Nanti kemungkinan bukanya di awal September atau pertengahan ya, Iya. Charlotte. Nah, itu boleh kasih bocoran di mana, Charlotte? Daerahnya
Yes, Oh iya, daerahnya. di Jalan Gunung Eh, Sangyang nomor 200. oh, Jalan Gunung Sangyang Iya, ya, nomor 200. iya. Itu lebih tepatnya namanya apa daerahnya? Nama tempatnya Kerobokan. Kayaknya deket Kerobokan Kerobokan situ. ya. Iya, Dekat Indomaret yang besar, pertigaan itu ya, yang cukup besar ya perempatan. di perempatan ya Perempatan. malah. Oke, oke. Iya, iya Jadi nanti daerah sana. di Jalan Sangyang nomor 200 ya. Mm-mm. Iya, Dan nanti jadi menjual. Mm-mm. ya nggak apa-apa. Iya, Nggak menjualnya apa-apa. juga nanti dengan beberapa brand ya. Ada Mytech, ada LG gitu ya. Iya, Maytag dan LG. Iya, iya. Dan juga konsep ya. Konsep Iya, oke. konsepnya ada beberapa sih. Jadi memang jual Hmm, paket juga, mau self service, combination atau mau full service itu kan pasti beda-beda kebutuhannya. Kayak solve iya ya. Apalagi yang ya uh-uh, mm, contohnya self serve contohnya self service kan nggak butuh setrikaan. mm, Kalau misalnya full service atau combination kan butuh. Jadi kebutuhannya itu beda. Kita sediakan apa yang customer butuhin gitu. Konsultasi juga bisa dan pokoknya sampai customer puas gitu. Goalsnya wah, seperti luar itu. biasa. Iya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Aldian. Nah, ini mungkin pertanyaannya ditambahkan. Jadi luar biasa ya, sampai betul-betul di semua ada full service, self service ya. Apalagi yang melayaninya cantik nih, ya itu luar biasa nih di Bali lagi ya. Di Bali. Oke, ini resep. Mungkin Koko ganti di pertanyaannya sedikit. Mau tahu dong tips supaya cantik dan berhasil sukses? Apa? Ayo, Charlotte, silakan. Hmm, Koko tambahkan ya Aldi. suksesnya itu diukur dari mana? Bisa mempunyai teman, punya bisnis itu kan tidak gampang gitu. Membuka satu Oke. sampai ke kota lain itu gimana? Apa hal yang jadi motivasinya Charlotte gitu ya? Apakah dari entah itu dari papa, mama, atau dari keluarga, atau dari hal khusus yang membuat sekarang nih Charlotte mau terus berkembang, improve gitu ya? Oke, kalau misalnya dari sukses diukur dari aku sendiri, itu sukses itu pokoknya kita happy, pokoknya nggak ada buat aku sendiri tuh sukses itu bukan diukur dari uang atau cara hidup atau gimana. Menurut aku itu pasti semua orang punya goals. Nah, saat goals itu sudah tercapai, itu buat aku sukses. Jadi contohnya nggak harus berhubungan dengan uang gitu. Contohnya, oh aku pingin hmm, mungkin tahun depan aku pingin bisa jago surfing, contoh. Nah, Hmm. tercapai. Nah, itu menurut aku udah sukses gitu karena kita udah achieve something di hidup. Tapi kalau misalnya balik lagi ke laundry dan bisnis gitu, Hmm. aku emang orangnya suka berteman dan suka ngobrol dan lain-lain. Cuman untuk bisnis sendiri pasti ada dorongan dari keluarga, yaitu ya orang tua. Em, Hmm. dan itu pun juga jadi dorongan aku sendiri untuk mau maju. Jadi setidaknya ada dorongan dari keluarga dan sebenarnya aku sendiri juga mau gitu. Jadi plus-plus lah. Bukan yang kayak Oh, aku, sip tuh. oh bukan yang aku nggak mau kerja, terus dipaksa gitu bukan. Jadi aku memang sudah tertarik dan disupport terus. Disupport dari segi manapun lah gitu. Hmm. Dari Luar emosional, biasa. kebutuhan dan lain-lain gitu. Koneksi dan lain-lain juga dibantu. Oke, oke. Luar biasa, Charlotte. Nah, terakhir, Charlotte, tolong kasih closing statement. Charlotte, nanti mungkin karena ini waktunya hanya 30 menit ya, kita tahu setelah ini Charlotte ada meeting lagi juga. Eh, bagi bagi para investor yang baru maupun yang new, apa tipsnya, Charlotte? Tipsnya sih sebenarnya tadi aku bilang pas aku buka itu belum ada edukasi laundry dan lain-lain dan kita sendiri pun belinya bukan konsep, belinya patah. Jadi punya beli Hmm. tukang sendiri, maksudnya untuk bikin partisi sendiri, masang airnya sendiri dan lain-lain, pokoknya beda-beda dan menurut aku dengan adanya servis seperti yang aku sediakan, contohnya udah langsung satu konsep, itu nggak perlu lagi untuk mengerti cara buka laundry itu gimana, karena itu yang kita Hmm. sediakan. Itu yang kita sediakan, karena untuk mulai dari awal, mau buka laundry itu nggak segampang itu gitu, harus benar-benar terjun dan untuk orang-orang yang mau buka laundry itu kan pasti untuk bisnis sampingan.
Jadi buat apa buang-buang waktu untuk pelajarin semuanya dari awal, kalau bisa ada orang yang menyediakan itu. Jadi menurut aku adalah bener-bener tanya sama orang yang mengerti, tahu apa sih yang dibutuhin, dan lain-lain, baru buka laundry, jangan terpisah-pisah gitu kalau menurut aku. Dan basic laundry itu profitable banget sih, profitable banget, dan masa pandemi yang bisa dilihat passive income juga pasti ada gitu, dan nggak sesusah mengontrol atau maksudnya mengoperasikan kafe gitu kalau dibandingkan ya. Kan kebanyakan anak-anak muda maunya bukanya kafe, ya kan Yes, ya. betul. Jadi maksudnya laundry itu tuh aku interested banget gitu kalau membuat aku, karena yang bisa dilihat lagi pandemi bisa survive gitu, Siap. masih Sip. dibutuhkan. Oke. Ya, thank you banget Charlotte waktunya karena mungkin sangat terbatas, dan thank you banget sharingnya juga. Koko harap jadi semangat untuk semua ya, Iya, dan semoga juga Bali dan semua kota bisa kembali seperti ya semula. dulu lah, dulu lagi dan normal kembali. Oke, Charlotte, Koko Ya, ucapkan thank thank you. you Ya, sudah thank you mau kok. sharing ya di IG Live, dan semoga bermanfaat. Thank you. Ya, Ya, bye. thank you kok. See you. Ya, see you.